manusia yang ada di bumi ini dari gangguan jin dan syaiton-syaiton. Karena saat ini udah nyalain mas? Udah mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di tim Kasih langkah mundur langkah kencot. Dua. Lanjut mas Re, gimana ceritanya? Aduh ya Allah, masih nggak nyangka sih mas sama kejadian pada malam kemarin. Itu kejadian itu hampir sama persis di saat Ki Ageng Belopatre turun secara langsung melawan salah satu anggota dari kelompok Balakosa. Akan tetapi kemarin yang kita temui anggota Balakosanya itu dia pakai senjata mas, pakai senjata pedang besar. Sama pas aku lihat videonya tuh di tangan sebelah kirinya tuh kayak senjata tembak gitu loh. Jadi berarti beda dari makhluk yang kemarin pertama kali kita gitu ya. Nah pada waktu itu kan aku inget-inget ya mas, soalnya di malam-malam sebelumnya kan Tuhan Ishikawa kan sudah menjelaskan ya bahwasanya itu ada 5 makhluk dengan kekuatan yang berbeda-beda. Dan setelah aku inget-inget ya benar, yang kita temui pertama itu makhluk penyisap, penyerap energi, nggak bawa senjata ya. Terus yang kedua kan penghancur yang memiliki senjata yang besar, yang mungkin yang ditemui tim malam kemarin. Dan masih ada 3 yang lainnya. Makanya kemarin kan banyak juga yang komentar bahwasanya sedulur itu komentar sudah dibilang jangan dilawan karena itu hanya menyerap energi kalian semua yang menyebabkan semakin lama kalian nggak berdaya karena energi kalian telah diserap. Dan kemarin itu yang kita temui beda dengan anggota Balakosa sebelumnya teman-teman. Makanya itu kita berani melawan. Akan tetapi memanglah benar kekuatan yang dimiliki anggota inti dari kelompok Balakosa itu memang benar-benar lah dahsyat banget mas. Sampai kemarin setelah kita ketemu sama makhluknya itu, aku kan langsung nggak sadar mas. Dan ternyata makhluknya itu masuk ke ragaku. Setelah aku dikasih penjelasan Mas J, Mas Farjo, sama ngeliat hasil videonya, itu tuh diserang habis-habisan mas. Ya sama kayak waktu pertama kali ketemu itu. Yang 3 itu ya. Ketemu itu, kita diserang habis-habisan sampai pada akhirnya Mbah Sariman turun masuk ke raganya Mas J. Sedangkan pada waktu itu sedang terjadi rapat besar di Kayangan. Semua mencakup semuanya itu sedang rapat besar. Tapi kayak Mbah Sariman itu kayak nyelonong diem-diem gitu loh, keluar diem-diem di rapat tersebut dan menemui kita yang bertujuan ingin melindungi kita. Ya emang bener mas, pada pertama Mbah Sariman perang itu sempat anggota Balakosanya itu sampai tunduk ya mas ya? Iya mas, sampai malik hampir kalah itu. Kalah itu mas. Terus Mbah Sariman diserang balik dengan kekuatan yang luar biasa. Habis itu Mbah Sariman berubah jadi yang mujahidin. Wah itu kekuatan Mbah Sariman langsung berubah drastis, diserang habis-habisan anggota Balakosanya sampai dia itu kayak ikut berubah gitu loh. Nah Sarimannya apa sih? Balakosa mas. Jadi yang tadinya udah lemas diserang Mbah Sariman tuh kayak langsung kuat. Wah, semua dihabisin, diratain. Mbah Sariman nggak tahu ditembak. Wah, gede banget mas, sampai Mbah Sariman nggak berdaya. Terus akhirnya pedangnya anggota Balakosa itu diperuntukkan untuk menusuk Mbah Sariman. Dan anggota Balakosanya itu pergi. Wah, bikin
Gimana yo? Kita mau berbuat gimana? Misalnya kita ketemu anggota Balakosa masih susah mas. Saya sendiri kemarin itu ini mas juga kayak meriang. Itu kayak gimana ya? Nggak sewajarnya meriang gitu. Apa saking panasnya? Nggak tahu. Kayak yus beda gak kayak meriang biasanya gitu. Semenjak kejadian yang ketemu pertama itu ya, karena habis itu kita pulang pagi jam berapa itu toh. Itu sampai rumah itu saya langsung kayak lemes, gak langsung jatuh sakit. Sampai saat ini tadi ya ini udah agak mendingan, makanya aku pas ini tadi karena juga dengar kabar katanya Mas Sariman sudah tiada, kayak aneh gitu. Apa ada sangkut pautnya sama kayak Ageng Pilopatra? Kayak iyo bisa jadi. Soalnya dari dulu Ki Ageng Pilopatra kan merasuki hanya keraganya Mas Putra. Kayak iyo ada sangkut pautnya itu juga, yakin aku mas. Soalnya benar-benar badan itu wis gak biasa nih gitu loh. Minum obat apa wae iki koyo wis gus dicetok apa ya mas. Habis itu ya kayak gitu lagi. Mat lagi gitu. Wah, lemes banget tau mas. Gak puasa aku 2 hari. 2 hari? Ya gara-gara itu. Ya gimana lagi, orang lagi sakit tau. Pak Pasti sekarang gimana? Ya gini mas, ya tak ceritain juga ya. Kemarin itu kan setelah semuanya usai, Ki Senopati datang mas, nemuin kita. Ini semua udah bukan permasalahan yang bisa dibilang kayak kecil lah. Ini sudah benar-benar serius. Cara gimana ya mas? Sudah sangat membahayakan untuk yang lainnya gitu loh. Karena udah menghilangkan 2 makhluk, 2 eyang kita. Dan itu 2 itu bukan eyang yang sembarangan gitu loh. Caranya yo kuatnya lah. Ki Senopati sudah merasa seperti itu, dan Ki Senopati mengatakan sudah lebih baik kalian pulang, dan terkhususnya untuk Mas J, nanti setelah sudah sampai rumah kamu sucikan diri, nanti akan saya jemput dirimu gitu. Berarti untuk dibawa ke Kayangan gitu. Nah terus pulanglah sampai sini, sampai rumah mensucikan diri, terus masuk ke kamar. Aku kan masih diem di sini mas, masih diem di sini, ya masih ngerti lah, masih denger gitu suara-suaranya di kamar. Ya masih beres-beresin baju gitu ya, mungkin buat salin kayak Setelah itu nggak lama aku intip kan ke kamarnya, udah nggak ada. Tapi bener di bawah siapa Ki Senopati? Ya kalau dari cerita sebelumnya sih kayak gitu mas, sudah janjian sama Ki Senopati. Emang kenapa? Maksudnya nanti takutnya kalau itu nanti yang bawa bukan Ki Senopati, hanya jebakan gitu. Maksudnya kayak mungkin pihak dari Balakosa kan dia tetap tahu nih mas siapa sih ini pentolannya gitu kan. Nah ini pasti Menbo gitu. Nah tak takutin itu cuman akal-akalan dari pihak sana untuk menculik Mas J. Ya semoga aja nggak seperti itu mas, karena emang kemarin Ki Senopati turun langsung sih. Ya semoga aja itu beneran Ki Senopati, bukan kelompok dari Balakosa yang
menyerupai Ki Senopati dan menculik Mas J. Tak kira aku dok mas. Waduh, Iya. dingin banget. Oh. Tak kira aku. Nah, itu ya tak empet, tak kirain cuma aku tok. Tapi nggak ada angin loh, Mm-mm. dingin kayak ini. Siapa? Baru dibahas. Kedatangan Ki Senopati. Nah, Dinginnya kayak biasanya gitu, seperti sejuk. ini. Iya. Sejuk ya. Rasa dingin sejuknya kayak kedatangan Ki Senopati. Kita Apa ya? coba keluar. Ayo. Lihat sekeliling ya. Ya sekali. Ayo mas, coba sini. Astagfirullah. Mas. Apa mas? Ya Allah. Mas. Iya. Tapi hawanya banyak di Senopati. Oh mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senopati. Ki Senopati. Mendekatlah itu. Ki Senopati. Dan sebelumnya terimalah ini. Ini apa di Senopati? Itu adalah reruntuhan dari langit-langit kayangan, di mana saya mengetahui kalianlah cucu-cucuku yang melindungi manusia-manusia banyak yang ada di bumi ini. Reruntuhan tersebut dapat berguna melindungi manusia-manusia yang ada di bumi ini dari gangguan jin dan syaiton-syaiton. Karena saat ini kelompok Balakosa telah mengerahkan ratusan ribu pasukan untuk menyerang manusia dari dalam hati dan pikirannya, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka rasakan itu. Itu adalah hasil di mana saya dan cucuku dan para eyang-eyang yang lainnya telah merundingkan sesuatu rapat yang sangat besar. Dan hasil dari rapat tersebut menghasilkan apa yang kau pegang saat ini. Jadi ini reruntuhan bangunan di kayangan sana. Benar sekali gitu. Fungsi tersebut untuk melindungi manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Karena saking berbahayanya kelompok Balakosa menyerang manusia-manusia yang tidak tahu dalam hal ini. Dan ditambah lagi, jika tidak mempunyai iman yang kuat, manusia tersebut akan sangat mudah dipengaruhi oleh kelompok Balakosa tanpa mereka sadari sedikit pun. Dan yang ada di hadapan kalian bukanlah teman kalian, melainkan sukmanya. Karena teman kalian mempunyai amarah dan dendam yang sangat besar terhadap kelompok Balakosa, sehingga dia ingin melawan kelompok Balakosa bersama para eyang-eyangnya di alamnya. Dan sebagai taruhannya, jika dia gagal kembali ke raganya, dia pun tidak akan bisa kembali selamanya. Astagfirullahaladzim. Tetaplah berdoa dan berusaha, dan tetap ada di jalan yang saat ini kalian jalani, meskipun itu sangat berat.
Saya ingin lindungilah manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Dengan reruntuhan itu dapat melindungi manusia-manusia dari godaan atau rayuan atau hasutan kelompok balakosa yang saat ini sudah mengerahkan pasukannya. Baik, Ki Senopati, kita akan, insya Allah kita akan membantu para manusia-manusia yang ada di bumi ini, yang mungkin dengan cara kita membagikan ini kepada manusia-manusia, karena kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa mencakup atau melindungi semua manusia yang ada di sini. Mungkin dengan reruntuhan dari kayangan ini dapat membantu para manusia yang jauh dari kita di Senopati. Baiklah, terima kasih. Saya bangga terhadap kalian karena kalian tidak mengenal satu sama lain dengan manusia-manusia yang ada di bumi ini. Akan tetapi jiwa dan niat kalian sangat luar biasa untuk melindungi mereka. Baiklah, berdoalah dan berusahalah, dan doakanlah teman kalian supaya dapat kembali ke raganya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Apa mas? Duduk. Oke. Wih, kayak berlian mas. Percaya ya. Di dalam aja yuk. Masuk yuk. Baik teman-teman, jadi hawa dingin atau sejuk tadi benar kedatangan dari Ki Senopati, dan ternyata Ki Senopati datang ke sini itu dengan membawa sukma masjid. Tadi mikir kita kok masjid muncul-muncul dalam keadaan seperti itu, kita sedikit kaget tadi. Maksud kedatangan dari Ki Senopati yaitu tadi memberitakan bahwa kelompok dari Balakosa sudah mulai menyerang para manusia dari dalam. Apa sih penyerangan kepada manusia-manusia seperti kita itu kok dari dalam? Yaitu jadi kelompok Balakosa itu menyerang dari dalam, kayak sejenis menghasut pikiran manusia, terus memberi godaan kepada manusia yang tidak kuat sama imannya, seperti itu. Nah, tujuan Ki Senopati membawakan runtuhan dari kayangan ini tadi, ini dapat bermanfaat untuk melindungi manusia yang membawa ini akan godaan dari kelompok Balakosa dan juga jin atau setan yang lainnya, seperti itu. Mungkin ya roh jahat kayak gitu ya mas. Nah, jadi misalkan orang biasa, orang awam itu mungkin sangat mudah sekali untuk dipengaruhi pikirannya. Nah, dengan cara ini tadi, secara tidak langsung itu seperti sudah dibentengi gitu loh. Kalau dari penjelasan Ki Senopati tadi seperti itu teman-teman. Kayak mungkin contohnya seperti ini. Kalau Mas Re orang biasa tidak membawa ini, ada jin jahat atau kelompok dari Balakosa dekat, ayo kita maksiat ke sana, ini wes langsung tergoda. Nah, karena membawa ini tadi itu kayak jin yang mau membisiki itu mungkin tidak terdengar, atau mungkin bahkan melihat manusia yang sudah membawa itu, wah itu manusia yang sulit atau nggak bisa dihasut. Nah, nggak bisa dihasut, mungkin seperti itu ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan para sedulur yang memiliki ini nanti, dan kita juga mohon doa untuk keselamatan masjid, karena tadi Ki Senopati juga berkata kalau masjid mempunyai amarah yang sangat besar dan ingin menyerang atau mengalahkan kelompok Balakosa dengan
para eyang-eyang yang lainnya di kehidupannya para eyang seperti itu. Ya udah, mungkin mau nambahin gak, Re? Aku cuma ini sih mas, kayak terkaan tebakan. Aku kira tuh kayak gini mas, kelompok Balakosa menyerang manusia melewati dalam. Tak kirain tuh ya satu, ya benar, itu menghasut para manusia-manusia, menghasut ke perbuatan yang tidak baik atau sudah lewat dari jalur yang baik gitu. Dan yang kedua, mikirku itu Balakosa bisa menyakiti dari dalam mas. Dan adanya Mas Putra merasakan hal kayak kemarin. Tadi kan kita mikirnya mungkin Mas Putra seperti itu kumat-kumatan karena Ki Ageng Belopatra lebur. Dan bisa juga setelah penjelasannya ini tadi Senopati, bisa juga itu perbuatan dari bisa kelompok Balakosa. Ya kan? Ya. Semoga gak terjadi hal gimana mas. Ya minta doanya sedulur-sedulur, semoga Mas J baik-baik saja dan bisa kembali seperti semula. Amin. Amin. Udah Mas Parjo mau nambahin gak? Enggak mas, yuk muka-muka wae kita ngerampung masalah ini mas. Kayak masih segera kembali lah mas. Ya kalau Yang penting kita berpikir positif lah, pasti bisa lah. kalau sudah semua kita tutup, kita doain di sini. Kita nggak usah kemana-mana dulu karena kita kalau berangkat bertiga juga percuma mau kemana. Terus juga malah bahaya buat kita mas. Lebih baik kita diam di sini sambil berdoa. Ya nanti kalau yang capek istirahat gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.